Shalom saudara, hari ini percaya bahwa Tuhan yang menyertai langkah-langkah kita. Mari kita masuk di dalam penyembahan kita kepada Tuhan. Nikmati hadirat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Oh, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Oh, oh, segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Oh, ku sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Engkaulah Allah yang ajaib. Oh, Kau yang menuntun langkah hidup kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Allah yang dahsyat. Haleluya. Kami mau berjalan bersama-Mu, melangkah bersama-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, oh, oh. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Oh, segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Haleluya, Salam God's Lovers, bertemu kembali dalam program Words from Heaven pagi ini. Pagi ini mari kita merenungkan kata-kata asal saja ku jamah jubah Yesus, aku pasti sembuh. Kata-kata iman dari seorang wanita yang sakit meleleh darah 12 tahun, mungkin sekarang disebut kanker,
dan mengalami kesembuhan dengan ajaib ini begitu populer di kalangan orang Kristen. Apakah kita juga yang sedang mengalami masalah dan pergumulan yang berat dalam hidup ini dapat memperoleh apa yang wanita itu terima? Kita percaya firman Tuhan itu hidup dan berkuasa. Kuasanya tetap sama kalau 2000 tahun yang lalu bisa terjadi. Sekarang juga hal yang sama bisa terjadi juga. Haleluya. Mari kita renungkan beberapa hal yang penting dari cerita ini dalam Injil Markus pasal 5 ayat 25 sampai 34. Dikatakan begini, adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya semakin buruk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu. Dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya, melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hei anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Luar biasa. Saudaraku, perempuan yang hampir putus asa menghadapi penyakitnya yang sudah 12 tahun dan sudah berusaha ke berbagai tabib, tidak berhasil sampai benar-benar dia tidak punya harta lagi, mendengar berita tentang Tuhan Yesus Kristus dan perempuan itu percaya. Hal yang utama yang harus kita miliki adalah percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus yang sanggup menyembuhkan, menolong, memulihkan kita. Perempuan itu berusaha dengan susah payah karena pasti dia sudah lemah fisiknya. Juga dia harus menutupi kenajisannya karena hukum Taurat pada waktu itu. Dengan tekad yang kuat agar dapat menjamah ujung jubah Yesus saja. Dia tidak berambisi untuk memeluk Tuhan. Dia ambil target yang paling memungkinkan walaupun berat. Hal yang kedua, harus ada usaha dan keinginan yang kuat dalam mencari Tuhan. Pada waktu dia berhasil menjamah ujung jubah Yesus, kuasa Tuhan turun dan menjamah dia juga. Tuhan Yesus berhenti dan bertanya kepada murid-muridnya suatu pertanyaan yang aneh, siapa yang menjamah aku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang banyak ini berdesak-desakan mendekatimu dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku? Yang ketiga, banyak orang yang menjamah Tuhan, tetapi hanya satu orang yang merasakan kuasa Tuhan turun. Yang keempat, iman dan perbuatan menghasilkan kuasa Tuhan turun. Kita bukan hanya percaya, tapi harus melakukan usaha yang serius dan sungguh-sungguh untuk mencapai apa yang kita imani, kita percayai itu. Yakobus 2 ayat 21 sampai 24 mengatakan, bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat
bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah. Maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Saudaraku, bagaimana dan di mana kita dapat menjamah ujung jubah Kristus di masa kini? Dalam Yesaya 6 ayat 1 dikatakan satu rahasia yang besar. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Ujung jubahnya memenuhi gereja Tuhan. Saudaraku, datang dengan setia beribadah kepada Tuhan di gereja saudara. Percaya ujung jubah Yesus itu sekarang ada di tempat-tempat ibadah diadakan. Di gereja-gereja saudara. Kalau saudara mempunyai iman dan perbuatan yang sama seperti wanita yang meleleh darah tersebut, pasti kuasa Tuhan akan turun dan saudara dapat menerima mukjizatnya saat itu juga. Tetapi kalau saudara hanya seperti orang banyak yang mendesak-desak Tuhan dalam ibadah, saudara tidak akan berjumpa dan menerima kuasa Tuhan. Oleh sebab itu datanglah beribadah dengan sungguh-sungguh. Setiap ibadah kita percaya Tuhan hadir dan jubah Yesus ada di situ. Dengan iman dan perbuatan engkau bisa merasakan mukjizat Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Segala hormat, puji dan syukur hanya kepadamu ya Bapa di surga. Tuhan Yesus Kristus ya Roh Kudus. Kami bersyukur gambaran yang diberikan kepada perempuan itu kepada kami. Bagaimana iman dan perbuatan itu bekerja bersama-sama. Mendatangkan mukjizat yang luar biasa. Dan terima kasih karena Engkau hadir di tiap-tiap ibadah kami. Di gereja-gereja kami. Ujung jubahmu memenuhi bait sucimu. Biarlah setiap kami datang ke gereja, setiap kami datang beribadah, kami datang seperti perempuan yang meleleh darah 12 tahun. Dengan iman dan perbuatan, dengan tekad dan semangat dan kesungguhan hati. Dan biarlah kami boleh menjamah Engkau dalam ibadah-ibadah. Dan merasakan hadirat Tuhan turun, merasakan kuasa Tuhan turun. Terima kasih Bapa. Berkat Tuhan bagi saudara-saudara yang menyaksikan acara ini. Berkat Tuhan bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. God's Lovers diharapkan membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara, kerabat, dan teman-teman saudara. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin.